Shalom saudara, selamat pagi. Saya ingin melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saya tahu saudaraku, Allah telah menaruh bukan hanya pewahyuan kepada diri saudara, tapi menyingkapkan kepada hidup saudara. Siapa saudara? Adalah pribadi yang lahir dari Allah, di mana dimulai dari benih Allah dalam hidup saudara. Hari ini saya akan melanjutkan lagi. Mari saya ajak saudara untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk apa yang Kau siapkan buat hidup kami. Terima kasih karena kami tidak berjalan menurut kegelapan ataupun ketidaktahuan. Kami berterima kasih karena Engkau lah Allah yang memberi ketahuan kepada kami. Hal-hal apa yang harus menjadi kenyataan dan yang harus diketahui oleh diri kami. Hari ini berfirmanlah bagi kami, sehingga kami siap untuk mendengarkan apa yang mau Kau katakan kepada kami. Bawa kami ke dalam tujuan-Mu Tuhan. Bawa kami ke dalam perwujudan rencana-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau mendampingi kami. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya katakan pada saudara, penting sekali saudara memahami bahwa saudara lahir dari Allah. Kita melihat lagi yang pertama kali dari 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang pertama dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Bagaimana saudara bisa percaya? Tentu ada benih, ada firman yang disebut dengan firman kebenaran. Itu menjadi milik saudara, ditanam dalam diri saudara. Firman itu bahkan bukan hanya membuat saudara memiliki reaksi percaya, tapi firman itu menjadi iman. Ini yang Allah kerjakan. Dan hari ini saya ingin bagikan sesuatu yang selama ini mungkin engkau tidak memahami secara utuh. Betapa hebatnya Yesus dijadikan contoh oleh Allah sebagai manusia yang perwujudannya, yang bangunan kehidupannya, yang kepribadiannya setara dengan Allah. Dan dia melalui proses lahir dari Allah dan bukan karena keinginan dari seorang laki-laki membuahinya melalui sperma. Saya ajak saudara untuk bisa melihat dulu Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama. Baca ayat yang kelima, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Inilah salah satu bukti kuat bahwa kelahiran Yesus itu adalah lahir dari Allah atau diperanakan oleh Allah. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, dengarkan baik-baik. Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus.
Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Allah melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Luar biasa ketaatan Yusuf. Yusuf mengambil bagian yang luar biasa sekali. Dia tidak mengambil kontribusi atas kelahirannya Yesus. Mengapa? Saya katakan, mengapa Allah harus melakukan seperti ini? Untuk membuka mata, pikiran, telinga yang tertutup, yang terkatup, untuk bisa melihat bahwa Allah menunjukkan jalan. Bagaimana engkau diperanakan, manusia diperanakan oleh Allah, sehingga dunia kau kalahkan, dan roh dan serta penguasa dunianya, sehingga kau menang terhadap iblis, tidak berbuat dosa, bahkan iblis tidak bisa menjamah engkau, dan bahkan engkau bisa menang terhadap strategi iblis. Tuhan menganugerahkan kepada saya pewahyuan seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat ke-45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, bukan dikatakan Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Tapi seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Kristus adalah Adam yang kedua. Mengapa dia katakan adalah Adam yang kedua? Untuk menunjukkan Adam yang pertama memulai kehidupan di manusia di bumi ini sampai hari ini. Tetapi mereka jatuh dalam dosa. Tapi Adam yang kedua memulai dunia yang baru, di mana dosa telah dihapus, dosa dikalahkan, iblis dikalahkan. Oke, silakan saudara. Tapi saya ingin menjelaskannya menurut Alkitab saja. Karena dari pasal kitab ini, sungguh saya diberikan penyingkapan oleh Tuhan. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang, maksudnya Adam yang pertama, bukanlah yang rohania. Sementara iblis itu adalah roh.
Tidak terlihat. Tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama, perhatikan baik-baik. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari Allah atau lahir dari Allah. Wow, luar biasa. Kalau engkau membaca ayat ini, Adam muncul sebelum dia melahirkan generasi berikutnya. Melalui Hawa, istrinya. Dia jatuh dalam dosa. Dan dampaknya adalah generasi yang berikutnya yang melahirkan generasi yang selanjutnya. Itu dengan cara yang sama. Dengan cara kelahiran. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka terus-menerus ditaklukkan oleh kekuatan iblis. Mereka terus-menerus selalu berbuat dosa, jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa. Mengapa Alkitab mengatakan Adam yang akhir? Adam yang terakhir. Jadi prosesnya dikatakan adalah dari yang awal, Adam pertama, Adam kedua, ketiga, keempat, Adam yang akhir. Itu artinya menunjuk pada pengertian seperti ini. Bahwa itu diakhiri. Kekalahan demi kekalahan itu. Itu diakhiri daripada dominion, daripada kekuasaan, daripada kekuatan, daripada iblis. Yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan perkenanan Allah. Sehingga Allah meninggalkan manusia. Jadi dengan demikian ayat 45 ini juga mengungkapkan kepada kita bahwa Adam dengan cara kelahirannya pada generasi-generasi selanjutnya, dengan cara seperti itu, dengan cara lahirnya seperti itu, dengan cara seperti biasa, itu tidak akan pernah bisa mengakhiri pekerjaan iblis dalam diri manusia. Karena begitu, kalau begitu, perlu ada manusia, bukan malaikat, yang terlahir dengan proses lahir dari Allah. Mereka menjalani kehidupan karena mereka lahir dari Allah. Seperti Adam yang pertama, Adam yang kedua, Adam yang ketiga, Adam yang keempat. Seperti itu, saudara bisa lihat. Mereka lahir secara lahiriah menjadi makhluk yang hidup, menjalani kehidupan ini. Sehingga dengan mudah mereka jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat di sini. Beberapa kalimat yang bagus sekali untuk memberikan pengertian pada kita. Di ayat 47, Adam pertama. Manusia pertama itu artinya Adam. Arti Adam adalah manusia yang pertama. Manusia pertama. Adam pertama. Bersifat jasmani. Dan bersifat fisik. Serta disebut makhluk hidup. Tapi dikatakan kemudian manusia kedua atau Adam terakhir. Ini penjelasannya. Artinya itu adalah Adam atau manusia pertama yang mengakhiri segala cara, mengakhiri segala cara keberadaannya, mengakhiri segala cara proses kelahirannya, mulai dari Adam pertama sampai selanjutnya, sampai sebelum Adam yang terakhir itu. Itu sebabnya dikatakan
katakan adalah, kemudian dia disebut adalah roh yang menghidupkan. Jadi Adam akhir di sini. Maksudnya adalah dia mengakhiri seluruh rentetan yang dihasilkan daripada Adam pertama, manusia pertama ini. Adam terakhir bersifat rohani. Perhatikan baik-baik. Kita kembali lagi untuk bisa melihat. Yakobus pasal yang pertama. Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Kita sudah temukan ini adalah Injil di Efesus 1 ayat 13. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Iblis diciptakan oleh Allah. Kalau tidak ada contoh, kalau tidak ada proses kelahiran dari Allah pada diri manusia, maka iblis akan terus berkuasa atas kehidupan manusia. Karena iblis berhasil mengalahkan manusia 6.000 tahun yang lalu di Taman Eden. Mari kita lihat sekarang. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia berasal atau dia mengambil karakter kepribadian dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dia berbuat dosa, dia penguasa dosa. Dan manusia kalah dibuatnya sehingga jatuh dalam dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, menyetop, mengakhiri pekerjaannya. Untuk itulah anak Allah memanifestasikan dirinya. Hei, anak Allah, engkau memanifestasikan dirimu. Engkau berasal dari mana? Aku lahir dari Allah. Mari kita lihat ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Berarti artinya tidak berbuat dosa. Iblis tidak bisa menang atas dirinya. Sebab benih ilahi, saya sudah sampaikan minggu lalu, benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah yang ditunjukkan. Saya katakan inilah yang ditunjukkan pada proses kelahiran Yesus. Iblis menyangka karena Yesus lahir dari seorang ibu bernama Maria. Iblis menyangka ketika Yesus mati di kayu salib, iblis menyangka dia telah menghancurkan rencana Tuhan. Karena dia menyangka bahwa Yesus itu sama seperti Adam kedua, sama seperti Adam ketiga, Adam keempat, Adam kelima, Adam keenam, dan seterusnya. Jadi dia berpikir itu sama karena Adam pertama yang tidak dilahirkan berhasil dikalahkan. Iblis tidak menyangka setelah dia gagal atas diri Yesus, dia melihat kemudian buah sulung Allah atas semua makhluk ciptaannya.
Seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 18. Bermunculan. Saudara muncul. Dia kaget. Kok bisa? Karena separuh engkau hasil daripada keinginan seorang laki dan sperma laki-laki. Di Alkitab, saya katakan di Alkitab, iblis tidak bisa mengalahkan Yesus untuk menggenapi rencana Allah dan menang. Yesus penuh kemuliaan. Dia berdiri teguh, berjalan terus sampai rencana Allah itu digenapi. Karena dia berdiri dari posisi tahu. Dan hasilnya adalah saudara menjadi buah sulung juga dari semua ciptaannya. Karena Yesus. Saya ingin memperjelas sedikit di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 18 tentang buah sulung atau anak sulung. Itu digunakan kata di sini adalah kata aparche. Aparche yaitu G536. G536. Aparche itu adalah G536. Kata aparche banyak digunakan. Dalam Roma 8 ayat 23 dikatakan karunia sulung itu dianugerahkan kepada gerejanya. Oke, tapi kapan kita akan membahasnya itu nanti supaya lebih jelas buat saudara. Jadi kita lihat di sini. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai aparche, yang sulung atau buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Siapa Kristus? Adam terakhir tadi. Tetapi tiap-tiap orang menurut ukurannya. Kristus, dengarkan baik-baik. Ayat 23 ini ada penting buat saudara. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Digunakan kata aparche. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Bukankah disebutkan menjadi buah sulung itu karena terbukti dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup. Tapi kalau engkau lihat urutannya, Kristus pertama, maka buah sulung dinyatakan kepada yang lain juga. Itu sebabnya Yakobus menulis dengan tegas. 1 Korintus 15 digabungkan dengan Yakobus 1 ayat 18 ini mempertegas kepada kita. Kristus yang pertama bangkit disebut sebagai buah sulung. Lalu juga siapa yang milik kepunyaannya. Ini yang minggu lalu saya sampaikan Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Banyak orang menyangka
Yohanes juga, para murid juga menyangka bahwa milik kepunyaan Allah itu dahulu adalah orang Yahudi. Tapi sebelum kita membahas ini, mari kita buka Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ayat 11-nya mengatakan demikian. Ia datang kepada milik kepunyaan, tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi sekarang muncul kepunyaannya, milik kepunyaan yang lain. Tapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Pertama kali Yesus diutus oleh Allah kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, orang Yahudi. Tapi milik kepunyaannya yang dimaksudkan di ayat 12 adalah mereka menyambut firman tersebut atau menyambut proses kelahiran dari Allah, sehingga disebutkan juga lahir dari Allah. Ada orang tetap menyangka sampai hari ini bahwa orang Yahudi itu adalah buah sulung Allah. Memang benar ada ayatnya. Sebab Allah katanya telah menikah, membuat ikat janji kepada orang Israel. Sekarang saya mau beritahu pada saudara, dari penulisan semua apa yang dikatakan di perjanjian baru itu tidak bertentangan. Saya katakan tidak bertentangan dengan apa yang Allah telah katakan di dalam perjanjian lama bahwa tentang umatnya. Sekarang tidak ada lagi. Saya ulangi, sekarang tidak ada lagi orang Yahudi dan bukan Yahudi lagi di hadapan Tuhan. Semua sama di mata Tuhan. Jangan saudara dibodohi dengan perkataan bahwa Allah menikahi Yahudi sehingga dia akan menggenapi firman dan nubuatannya pada mereka saja. Tidak, saya mau beritahu pada saudaraku. Yesus orang Yahudi kah? Iya. Yesus orang Israel kah? Iya. Dia dari suku manakah? Dia dari suku raja, yaitu Yehuda. Saya mau beritahu apa yang Petrus katakan di 1 Petrus pasal yang 2. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Sekarang kita sampai pada satu kesimpulan. Kita sampai pada satu pernyataan yang kuat. Yang surga mendukungnya. Yang surga berkenan untuk kita masuk pada pengertian itu. Dengarkan saya. Tidak ada yang istimewa pada mereka, pada bangsa Yahudi, lebih daripada kalian. Kau bisa baca Roma 9 dan Roma pasal 11. Di situ dinyatakan bahwa yang sisa daripada Israel, mereka yang akhirnya berbalik kepada Allah, memohon kemurahan, itulah yang akan diselamatkan. Jadi dengarkan saya. Yesus menyuruh kita pergi ke semua bangsa. Mengapa? Itu menunjukkan tidak ada yang istimewa lagi pada bangsa Israel, pada orang Yahudi. Tapi Allah tetap pada janjinya. Akan ada orang Yahudi, orang Israel yang akan diselamatkan. Tapi itu hanya sisa. Ya, saya mau beritahu pada saudara. Saat ini kalianlah bangsa pilihan Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Bukan karena sunat lahiriah, tapi karena sunat hati. Mari kita lihat Roma 2 ayat ke-25. Surat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunat memang ada gunanya, katanya. Maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Kalau kau melakukan dosa, sunat gak ada gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidak lagi dianggap sama dengan orang yang telah disunat. Sama.
Jika demikian, maka orang yang tak bersunat itu siapa? Saudara dan saya. Tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu. Dia punya posisi yang lebih tinggi di mata Tuhan. Yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi, saya yakin ayat ini tidak akan ada kepada bangsa Yahudi. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Saudara kan tidak bersunat secara lahiriah. Saudara bersunat secara batinnya. Tapi orang Yahudi sejati, jadi janji Allah kepada bangsa Yahudi, itu berlaku untuk ayat 29 ini. Perhatikan baik-baik. Apakah saudara termasuk orang Yahudi sejati? Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya secara lahiriah. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, menjadi manusia rohani. Seperti yang saya jelaskan di 1 Korintus 15 tadi. Bukan secara hurufiah. Maka dikatakan, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, tapi dari Allah. Melainkan dari Allah. Kalau kau baca 1 Petrus 2 ayat 9 jelas mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bukan bangsa Yahudi lagi. Imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada bangsa Yahudi hanya dibawa keluar dari Mesir, dan jutaan mayoritas itu gagal di tengah jalan. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Ya, ini saya. Satu hari ada orang mengajak saya untuk kita pergi ke Holy Land. Papa Jonathan juga begitu, pernah diajak. Dia bilang begini, ya dia mungkin orang ini mau membayarin saya. Mungkin dia mau membayarin saya. Saya dengan Mam. Lalu saya bilang begini, bisa gak itu diganti? Bisa gak itu diganti? Bagaimana kalau uang yang sama, biaya yang sama, bisa saya pakai? Saya untuk jalan-jalan ke Kanada pada saat musim panas, ke Australia pada saat musim panas. Ada banyak orang merasa lebih rohani karena dia bertemu dengan semua hal-hal yang hanya tinggal peninggalan dan puing-puing dan tidak ada kehidupan. Dan ada banyak orang akhirnya mau dibaptis di Danau Tiberias. Ingat, jangan baptis di Sungai Yordan, keruh, kotor. Jadi saat ini saya mau beritahu pada saudaraku, kalianlah bangsa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalian diberi anugerah menjadi yang sulung, bukan Israel. Mari saya ajak saudara. Kita sudah terlalu lama berputar-putar ini. Kita bicara tentang buah sulung. Kita bicara semuanya untuk memperkuat apa yang dimaksud dengan kelahiran. Betapa dahsyatnya lahir dari Allah ini. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat sekarang
Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Segala berkat rohani yang ditempatkan, yang berada di surga. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Wow. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sebelum saya jelaskan, ada baiknya kita baca dalam ERV. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In Christ, God has given us every spiritual blessing in heaven. In Christ, He chose us before the world was made. He chose us in love to be His holy people. People who could stand before Him without any fault. And before the world was made, God decided to make us His own children through God decided us to make His own children through Jesus Christ. This was what God wanted, and it pleased Him to do it. Terjemahan bebasnya, segala puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus Allah telah memberi kita setiap berkat rohani di surga. Surga menunjukkan suatu penempatan yang aman. Surga menunjukkan adalah dibutuhkan martabat, dibutuhkan suatu status, suatu posisi rohani. Lalu kemudian ayat 4-nya. Di dalam Kristus, Ia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Padahal kita hidup di dunia ini. Ia memilih kita dalam kasih untuk Dia memilih. Saya ulangi ya, ayat 4 terjemahan bebasnya ERV. Di dalam Kristus Ia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya sudah milih, berarti Dia sudah tahu. Foreknowledge Allah. Dia memilih kita dalam kasih untuk menjadi umatnya yang kudus. Di sini tidak bicara tentang Yahudi, Israel. Siapa umat yang kudus? Orang-orang yang dapat berdiri di hadapannya tanpa kesalahan ataupun cacat celah. Tanpa kesalahan ataupun cacat celah. Kita lihat sekarang ayat 5-nya. Kau siap-siap untuk lompat bersukacita dari tempat dudukmu. Ini tentang hidupmu. Jangan pakai pikiranmu. Karena pikiranmu baru bisa bekerja sejak engkau
lahir. Ayat 5. Dan sebelum dunia dijadikan. Allah memutuskan untuk menjadikan. Wow. Kita anak-anaknya sendiri. Melalui Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Dia kehendaki. Dan Dia, saya katakan, Dia senang melakukannya. Saya minta saudara bisa melihat dalam tayang ini terjemahannya. Di garis bawahi sebelum dunia dijadikan. Allah memutuskan untuk menjadikan kita anak-anaknya sendiri. Berarti ini melalui Yesus Kristus. Itu yang digaris bawahi. Dan saudara lihat itu. Diberi, dibold, diberi lebih jelas. Inilah yang Tuhan inginkan. Dan Dia senang melakukannya. Saya ingin menyampaikan apa yang Roh Kudus jelaskan saat ini untuk saudara. Lihat, Allah mengambil keputusan sebelum dunia dijadikan. Apakah Allah tidak tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa? Dia katakan Dia tahu saudara juga berdosa. Dia tahu bahwa saudara, manusia yang berdosa itu hidup di dunia ini. Tapi sebelum bumi ini diciptakan, sebelum dunia ini ada, Allah telah memutuskan. Dan itulah yang menyenangkan hatinya. Oh, luar biasa sekali. Allah berniat, Allah berencana sejak sebelum dunia ini ada untuk menjadikan kita anak-anaknya melalui Kristus, Yesus Kristus. Allah tidak pernah membuat rencana dan mengambil keputusan setelah manusia jatuh dalam dosa. Baru Dia berpikir untuk menjadikan saudara, generasi berikutnya, menjadi anak. Tidak. Oh my God. Luar biasa. Oh, luar biasa sekali. Ini harus menjadi kekuatan dan kepribadian yang kokoh buat hidup saudara. Aku yang terlahir dari Allah. Itu adalah karena keputusan Allah. Sebelum langit, sebelum dunia ini dijadikan. Untuk aku lahir dari Dia. Seperti Yesus Kristus. Ketika saya merenungkan mengapa Rasul Paulus harus menggunakan kata Yesus Kristus. Ini untuk mempertegas. Saya katakan, ini untuk mempertegas apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Tentang lahir dari Allah itu. Yaitu setiap orang, 1 Yohanes 5 ayat 1. Yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Lahir dari Allah. Kalau saudara percaya bahwa saudara lahir dari Allah. Seperti Yesus yang adalah Kristus. Betapa dahsyatnya. Betapa luar biasanya hidup saudara. Saya mau beritahu pada saudara, ketika engkau lahir di dunia ini, kau tidak tahu keputusan Allah sampai hari ini. Allah telah memutuskan untuk menjadikan saudara anak-anaknya. Menjadi melalui Yesus Kristus. Berarti anak-anak yang dijadikan itu adalah bukan brepos.
bukan paidion, bahkan bukan teklon, apalagi bukan nepios yang undur, tapi adalah sama seperti Yesus yang menjadi Kristus, adalah Uios, yang beroleh waris. Waris apa? Karena ada segala berkat di surga yang Allah punyai. Dan Allah tidak mau hanya Dia yang memiliki, Dia yang menikmatinya. Dia ingin punya anak. Dia ingin ada pewarisnya. Dia ingin mendapatkan siapa yang berhak. Kelahiranmu betapa dahsyatnya. Coba kau renungkan. Mengapa kau selalu dirundung kesedihan, duka, selalu melihat nasibmu. Lihat apa yang belum kau ketahui. Sebelum dunia ini ada, sebelum kau terlahir sebagai manusia, Allah telah memutuskan untuk menjadikan kau anak-anaknya sendiri melalui Yesus Kristus. Oh, haleluya saudaraku. Melalui Yesus Kristus. Ini hal yang harus saudara benar-benar jadikan, bangun kepada saudara menjadi keyakinan yang kokoh. Ini hal yang harus saudara saat ini ketahui menjadi kekuatan pada pikiranmu. Sebab ada banyak orang di dalam gereja begitu lemah. Menghadapi ini lemah. Dikelilingi masalah lemah. Keinginan tidak tercapai, lemah. Saya ulangi sekali lagi. Dari ayat ini terjemahan ERV lebih jelas mempertegas kita bahwa Allah berniat, bahwa Allah berencana sejak sebelum dunia ini ada. Berarti sejak sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum engkau terlahir, untuk menjadikan engkau anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Ini dahsyat sekali. Menjadikan anak-anak Yesus Kristus. Sehingga engkau pun disebut terlahir atau lahir dari Allah. Mari kita lihat saudaraku. Melalui Yesus Kristus. Apa yang dimaksud di sini? Saudara bisa lihat bagaimana lahirnya Yesus Kristus. Kita buka sekarang Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Mulai ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, engkau beroleh kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Adam dulu memiliki kasih karunia.
Allah membuat binatang-binatang ternak dan binatang-binatang burung dari udara, lalu kemudian dibawa kepada Adam, lalu bagaimana Adam namanya. Dan pas seperti itu. Berarti kasih karunia, kemampuan Allah yang Allah miliki, yang hanya Allah miliki, itu ternyata dimiliki oleh Adam. Ia akan menjadi, ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang sangat tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari itu. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Kita kutip di ayat 35. Roh Kudus, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana aku bisa melahirkan dari Allah? Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sekarang sebelum kita berdoa, kita akan membahas, menguraikan bagaimana Yesus itu menjadi satu prototipe lahir dari Allah. Kau lihat di sini, Maria adalah perawan, tetapi tidak sepenuhnya dia adalah perawan suci. Atau dia tidak bercela. Saudara bisa melihat cara berpikir dia itu merupakan cela di mata Tuhan. Ada banyak orang yang menganggap bahwa Maria adalah perawan suci. Dia perawan betul, dia anak darah. Tapi dia adalah perawan suci? Tidak. Itu doktrin manusia. Lalu pertanyaannya, mereka menyerang kita. Lalu bertanya, mengapa Roh Kudus turun ke atas dia? Roh Kudus turun ke atas dia karena dia pilihan Allah. Sudah disebutkan di ayat yang kita udah baca. Musa, pilihan Allah. Maka roh Allah ada pada dirinya. Meskipun Musa tidak suci. Elia juga sama. Elia yang pernah berseru di depan 850 Nabi Baal dan Asyatoret. Minta api turun dari surga. Tetapi kemudian dia bersembunyi di Gunung Karmel. Karena dia tahu ada seorang wanita. Wah, mirip kayak Petrus. Wanita yang berkata pada Petrus, lalu Petrus menyangkal 3 kali. Karena ada seorang wanita yang bernama Isabel yang berikhtiar untuk membunuhnya. Tapi malaikat berkata, apa kerjaanmu di sini? Kau dipanggil oleh Tuhan bukan untuk nganggur. Saudara dipanggil oleh Tuhan bukan untuk main game. Saudara dipanggil oleh Tuhan bukan untuk nonton sinetron. Maria adalah perawan. Tapi karena dia pilihan. Katakan pilihan. Roh Kudus turun atas hidupmu. Roh Kudus hadir dalam rohmu ketika kau lahir baru. Karena kau pilihan. Apa dasarnya? Efesus 1 ayat 5 tadi. Allah memutuskan. Sebelum dunia dijadikan. Itu keputusan yang tidak pernah Allah ubah. Jadi kita lihat dari Musa tetap pilihan Allah.
Elia tetap pilihan Allah. Karena mereka dipilih oleh Tuhan. Lalu kita lanjutkan lagi. Lukas pasal saat ini. Allah mengatakan pada Maria bahwa dia akan melahirkan putra. Maria ini adalah pilihan Allah. Maka saudara dan saya juga harus menghormatinya. Tetapi kita tidak menyembah dia. Sebab hanya ada satu pribadi yang patut kita sembah. Adalah Allah. Maria mengandung dan mempunyai bayi. Tapi bukan dengan cara yang sejak Adam pertama sampai kepada Maria pada waktu itu. Itu sebabnya Maria berontak, bereaksi karena dia akan mengandung. Dia berpikir belum saatnya dia untuk menikah dengan Yusuf. Serumah, satu tempat tidur dengan Yusuf. Maria berontak. Sebab bagaimana mungkin karena belum bersuami. Pikirannya selalu tercetak, dibelenggu oleh cara munculnya Adam pertama, Adam kedua, Adam ketiga, dan seterusnya. Melalui sperma manusia atau laki-laki. Dan kemudian Allah berkata, tidak. Kelahiran Allah adalah dengan cara begini. Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Sehingga engkau akan memiliki anaknya Roh Kudus di dalam rahimmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Allah. Dan engkau Maria akan memiliki anaknya Roh Kudus di dalam rahimmu. Wow, bagaimana proses ini? Maria tidak mengerti. Dengarkan baik-baik. Roh Kudus akan menanamkan sesuatu dalam diri Maria. Dengarkan saya. Roh Kudus akan menanamkan sesuatu dalam diri Maria. Menanam apa yang ditanam oleh Roh Kudus itu cocok untuk Maria, untuk manusianya Maria, yakni benih, dan itu bukan sperma laki-laki, tapi itu adalah benih yang dibawa oleh Roh Kudus. Makanya engkau akan melahirkan Maria, seorang putra, dan harus diberi nama Yesus. Artinya penyelamat. Karena dialah yang akan bisa menyelamatkan. Karena benih yang dibawa Roh Kudus itu akan mewujudkan diri sehingga dia akan berguna bagi tujuan Allah menyelamatkan manusia. Kau harus memberi dia nama Immanuel. Sehingga ketika dia lahir, dia tumbuh besar. Perkenanan Allah akan selalu ada pada manusia. Yaitu pada bayi Yesus sampai kepada Yesus yang menjadi Kristus. Allah beserta kita. Itu berbicara tentang perkenanan Allah. Kau harus memberikan dia nama Raja Damai.
Seperti yang dikatakan Yesaya, Raja Damai, arti kata akan ada pemerintahan yang berdamai dengan Allah. Siapa yang selalu berseteru dengan Allah? Manusia. Bahwa ketika dia lahir, benih itu yang dibawa oleh kursi akan mewujudkan diri menjadi satu pribadi manusia. Dia menjadi Raja Damai. Berarti pemerintahan damai itu memerintah hubungan dia dengan Allah. Memang dia bagaikan bunga bakung di lembah. Dia sebagai bintang fajar, bintang cemerlang. Dia akan mengampuni dosa manusia. Berarti mengakhiri intervensi kekuasaan daripada iblis. Pekerjaan iblis di dalam diri manusia. Begitulah proses yang Allah lakukan. Mari ya dengarkan itu. Roh Kudus akan turun. Itu yang disebut dengan lahir dari Allah. Kalau itu adalah hasil daripada Yusuf, kalau itu adalah hasil sperma daripada Yusuf kepada Maria, hasilnya adalah Yakobus. Yakobus tidak pernah bangkit. Tunggu waktunya. Tapi kalau itu lahir dari Allah, seperti itu. Mari kita lihat sekarang 1 Yohanes lagi. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Dikatakan ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, sejak awal. Untuk inilah anak Allah. Untuk inilah benih itu mewujudkan diri menjadi Uyos anak Allah. Menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Lalu dikatakan ini bukan menunjuk pada Yesus lagi. Ayat 9. Setiap orang, wah ini bukan lagi Kristus. Setiap orang, ini menunjukkan banyak orang, termasuk saudara. Katakan kepada orang sebelah saudara, ini maksudnya adalah engkau. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Berarti iblis dikalahkan, pekerjaannya dimusnahkan. Terhadap diri manusia, terhadap diri saudara pada awalnya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Itu sebabnya iblis gemetar melihat Yesus. Itu sebabnya pekerjaan-pekerjaan setan terhadap wanita sundal, terhadap Maria Magdalena, pekerjaan-pekerjaan setan yang membuat orang 38 tahun lumpuh dan terbaring di tepi kolam Bethesda. Itu sebabnya segala pekerjaan-pekerjaan setan kepada orang yang dirasuk di Gerasa, di Gadara. Itu sebabnya segera berakhir. Hanya dengan satu perkataan saja. Pribadi yang merupakan wujud dari benih yang berasal dari Allah itu. Mewujudkan diri menjadi manusia seutuhnya. Itulah yang menghentikan semua pekerjaan setan. Bahkan meluluhlantakkan setan. Datang dari diri manusia. Kalau power of knowing adalah dianugerahkan Allah, dimiliki oleh Allah, kemampuan yang dimiliki oleh Allah,
diberikan kepada kita. Sebelum kita berdoa, kita lihat di sini. Sebab benih ilahi tetap, ayat 9-nya, tetap ada di dalam dia. Dikatakan di dalam dia. Mari saya beritahu pada saudaraku. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Dikatakan begini. Kepada iblis. Hukuman kepada iblis itu berat. Ayat 14. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu. Kalau kau berbuat demikian. Karena itu pekerjaanmu. Terkutuklah engkau di antara segala ternak. Dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Dan iblis tahu di Kejadian 2 bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Itu menjadi makanannya. Itu adalah produk kedagingan. Semua kedagingan itu santapan iblis. Hai kalian anak-anak muda, kalian terus gemar meladeni keinginan dagingmu. Itu akan berakibat kematian, mati dari hadapannya Allah. Sebab itu makanan iblis. Itu kenikmatan buat iblis. Kau banyak melayani iblis. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan, pertentangan, perseteruan antara engkau, antara maksudnya ular, dan perempuan ini. Maksudnya adalah Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Kalau engkau baca dalam ERV Bible. Dikatakan, I will make you and the woman. I will make you, iblis, and the woman enemies. To each other, saling bermusuhan. Your children. Jadi keturunanmu, antek-antekmu iblis. And her children will be enemies. You will bite, akan mematuk. Her child food. But he will crush, meremukkan your head. Tapi dalam King James Version, itu jauh lebih mempertajam pemahaman kita. Dikatakan, and I will put enmity between thee and the woman. Dengan kamu dan perempuan ini. And between thy seed and her seed. Dan di antara benihmu, iblis, dengan benih perempuan ini. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sama seperti bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu dikatakan keturunan, sudah merupakan perwujudan. Tapi kalau dalam bahasa King James Version, itu digunakan kata seed, benih. Pertanyaan sebelum kita berdoa. Benih perempuan ini datang dari mana? Karena hanya laki-laki yang memiliki benih. Dan Allah membuktikan
Selama benihnya itu datang dari Adam, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu diperbanyak. Muncul Kain, Kain membunuh Habel. Lalu muncul Set, lalu kemudian generasi berikutnya Enos, generasi berikutnya, lalu kemudian akhirnya munculnya Babel, Nimrod, Ham lebih dulu. Terus demikian. Selalu iblis bisa bekerja dengan sukses mengalahkan kehidupan manusia selama benih itu datang dari manusia yang berdosa. Tapi saatnya telah tiba. Allah 2000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu yang tepat sekali. Karena Allah telah memperhitungkan bahwa Dia memiliki catatan terhadap generasi-generasi yang atas keputusannya akan disebut sebagai anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah memunculkan benih yang berasal daripada Dia, supaya kelahirannya itu bukan lagi kelahiran seperti Adam kedua, Adam ketiga, Adam keempat, Adam kelima, tetapi itu sudah berakhir dan Dia disebut adalah Adam yang terakhir. Dan sehingga saudara dan saya bisa menjadi sama seperti munculnya Yesus yang menjadi Kristus, yaitu lahir dari Allah. Sebab dengan lahir dari Allah, maka manusia kembali bisa mengalahkan setan, bisa menghancurkan semua pekerjaannya. Sama seperti Yesus. Dia menghancurkan semuanya. Pekerjaan-pekerjaan setan selama dia hidup di dunia ini. 3,5 tahun dia melayani. Dihancurkan. Maria Magdalena berdosa yang tadi saya sebutkan. Orang 38 tahun di kolam Bethesda. Bartimeus yang buta sejak lahir. Dihentikan semua pekerjaan setan. Tahukah saudara? Saudara siapa? Kelahiranmu dari mana? Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Firman-Mu menantang kami. Firman-Mu membuka mata kami. Sehingga kami memahami siapa diri kami. Asal-usul kami, Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba berdoa supaya benih yang telah Engkau tanam dalam hidup mereka, benih itu adalah benih yang dahsyat, benih yang kuat, benih yang tangguh, benih yang tidak bisa tertahankan. Dan hamba berdoa pada saat ini juga, biarlah benih itu mewujudkan dirinya tepat pada waktunya. Hamba berdoa supaya itu tepat pada waktunya mewujudkan diri seperti tujuanmu, seperti keputusanmu sebelum dunia ini dijadikan. Untuk menjadikan mereka anak-anak melalui Yesus Kristus. Yesus yang menjadi, yang adalah Kristus. Terima kasih untuk pemahaman yang kau berikan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk kepribadian. Terima kasih karena banyak orang yang mendengarkan firman ini, merasakan, dan dia mengalami saat ini juga pekerjaan daripada benih itu mewujudkan diri dari dalam hidup mereka menjadi diri mereka. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.